yuhadu minhu, ya dipahami darinya annahu la yajibu minari. Nah, kalau kencing keluarnya jelas ya Pak? Jelas nggak? Jelas. Ada sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan kita bagian depan. Kemudian buang air besar, jelas Pak, ya kan? Ada sesuatu yang sifatnya keluar, ya bendanya padat, benar. Nah pertanyaannya bagaimana dengan rih? Rih itu Pak, apa namanya? Kentut. Nah ini Pak, bagaimana dengan kentut? Rih itu kentut Pak, ya, angin. Nah gimana angin? Ya, bal qala ashabu. Kalau bicara qala ashabu itu berarti para fuqaha mazhab Imam Syafi'i. Nah, ya, la yastahabu, tidak disunahkan untuk istinja Pak. Jadi kalau kentut itu tidak perlu istinja, tidak perlu membersihkan bagian itunya Pak. Nah itu karena tidak disunahkan, ya tidak di. Ya nanti Pak, ini kan baru angin aja dulu. Ini baru angin nih, ya. Jadi kalau angin itu Pak, ya, para fuqaha mazhab Imam Syafi'i mengatakan la yastahabu, tidak disunahkan untuk membersihkannya Pak, bersuci dengannya. Bal qala al-Jurjani, bahkan berkata Imam Jurjani, innahu makruhu, bahwa sesungguhnya membersihkan istinja karena angin itu hukumnya makruh Pak. Bal qala Syekh Nasr, nah berkata Syekh Nasr, innahu bid'atun, sesungguhnya membersihkan dihukumi bid'ah Pak, karena kalau bid'ah berarti tidak dilakukan oleh Nabi gitu loh Pak. Paham di sini kan? Hukumi bid'ah. Wah ya samu, dan kemudian dikatakan bahkan berdosa, kata Imam Nasr, kata ya Syekh Nasr ini. Nah berkata qala Nawawi, berkata Imam Nawawi. Nah Nawawi ini jelas Pak, Nawawi ini jadi rujukan kita nih, ya. Qala Nawawi fi Syarah Muhadzab, maka berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab, ya, qauluhu bid'atun, maka perkataan bid'ah dari Syekh Nasr itu sahih. Sahih itu benar berarti Pak, maksudnya dibenarkan oleh Imam Nawawi. Wa ammal ismu, dan adapun berdosa, kata Imam Nawawi, maka fala, kata Imam Nawawi terlalu berlebihan kalau sampai menyatakan itu berdosa, gitu loh. Paham di sini Pak? Imam Nawawi ini yang menyatakan. Jadi kalau sampai menyatakan berdosa, kan Imam Nasr menyatakan kalau dibersihkan berarti berdosa. Kata Imam Nawawi tidak, ya. Kalau mengatakan bahwa itu perbuatan bid'ah dia sepakat, tapi sampai menyatakan orang itu berdosa kalau membersihkan karena sebab kentut, maka itu kata Imam Nawawi terlalu berlebihan, gitu loh. Maka kata Imam Nawawi tidak sampai berdosa, gitu, ya, seperti itu. Nah kemudian kecuali, ini kata beliau, kecuali kata Imam Nawawi ayat taqidu wujubihi, apabila seseorang itu meyakini itu wajib. Nah wajib ma'a ilmihi, dan dia punya ilmunya, gitu loh Pak. Dia harus punya ilmunya, kalau nggak punya ilmunya nggak boleh, gitu. Ya, punya ilmunya. Sementara dia tahu, ya, bahwa biadami bahwa hukum awalnya adalah bahwa itu tidak wajib untuk dibasuh atau dibersihkan, gitu loh. Nah ini menurut Imam Nawawi, wallahu a'lam. Nah itu menurut Imam Nawawi Pak. Nah bagaimana selanjutnya kalau kentutnya dibarengi sesuatu yang keluar? Paham ya Pak ya? Ya kan biasanya ya kita juga kalau kentut kok ada apa, sesuatu yang keluar basah sifatnya, paham ya Pak? Nah ada buburnya, nah itu yang tadi ada buburnya. Nah ini beda Pak. Kalau tadi angin saja, nah selanjutnya kita bicara kalau ada sesuatu yang keluar.
Makanya terkadang gini Pak, kalau kita terkadang kentut, maka kita harus periksa juga, ya, celana dalam kita Pak. Soalnya kalau kita pakai juga dan itu ada buburnya katanya, maka tidak sah sholat kita. Nah itu Pak, hati-hati ya. Nah ini yang kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Rif'ah, idza kana mahalu rabban. Nah, yang bagi ayyadiha fi wujubil istijab. Nah, ini kata Imam atau Imam Rafa ya. Rif'ah atau Rafa juga boleh. Apabila di tempat tersebut itu basah, beda nih basah ya Pak. Basah dan kita ngerasain tuh. Kayaknya ada nih yang keluar nih. Maka siogianya dia wajib untuk istinja, untuk membersihkannya Pak, ya. Walaupun di situ minhu hilaf, di sana ada hilaf. Hilaf itu berarti terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di antara para ulama Pak, ya, ya. Binaan ala najasatin duhon najasah, ya. Karena ya pertimbangannya ya najis itu berupa apa? Angin Pak, berupa angin yang keluar kan, tapi dibarengi dengan ya tadi ya keluarnya sesuatu ya. Di sini dicontohkan oleh Imam Ibnu Rif'ah bahwa seperti contohnya adalah kain yang terkena najis, maksudnya baju kita atau